Ini membahas nasab yang terkait dengan Rasulullah SAW. Itu masalahnya. Berulang kali saya sampaikan pada para kiai yang ngontak saya katakan, saya bukan membela A, membela B, bukan, tapi saya ingin membela posisi nasab sucinya Rasulullah Muhammad SAW. Demi itu tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Ngefek ngajak orang benci misalnya sama habaib atau ulama, majlisnya tambah rame. Nggak ngefek, orang-orang tambah cinta, orang-orang tambah seneng, orang-orang tambah bersemangat. Hol-hol di mana juga rame, maulid di mana mana rame. Wah, tapi dia banyak yang ngelihat 100.000 misalnya, yang ngelihat belum tentu senang, yang nggak ngelihat lebih banyak. Nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin, ntar lagi nggak juga berhenti aja. Kalau mereka itu orang yang dibayar, sebentar lagi kalau bayarannya nggak ada, ya berhenti. Kami para habaib, catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib, saudara. Tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib, saudara. Enggak, para habaib enggak gila dengan kedudukan, saudara. Mereka sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah, mereka sudah mendapatkan keagungan dari Allah, dan itu adalah fadl min Allah, itu adalah keutamaan yang datang dari Allah. Kami menjadi para habaib bukan pilihan kami, bukan, tapi Allah yang menjadikan kita masuk dalam kelompok dari para golongan para habaib juga Allah. Jadi itu adalah fadlullah. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai ahlil bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci ahlil bait nih. Orang-orang asing, wow, didewa-dewakan. Kalau perlu dijaga, ahlil bait caci habis, demo. Hati-hati, nggak usah ngikut kiai model begitu atau ustadz model begitu. Nggak usah ngikut gitu. Hati-hati, nggak usah ngikut kiai model begitu atau ustadz model begitu. Nggak usah ngikut gitu. Hormati ahlul bait, hormati ahlul bait. Yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Api neraka sebelum orang penyembah berhala masuk neraka, ini ustadz ini dulu akan dilemparkan ke api neraka. Ya, kenapa sampai kita pun nggak boleh menikahi syarifah begitu? Kenapa? Ala sabilil adab. Ya, Allah melarang sahabat-sahabat Nabi menikahi istri-istri Nabi, haram sepeninggal Nabi. Nggak boleh begitu. Bagaimana dengan anak cucunya? Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu betul-betul syadid, ya, pakai ada kufu di situ, kesepadanan, kafaah, itu nggak boleh. Kiai ini alim, sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapa. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi
cuma beras. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Ini ngomong Nabi Muhammad. Ini ngombane, ini ngomong Rasulullah. Cinta Allah itu toh. Kenapa? Warisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya. Di mana status ulama? Ya, ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah thaqalain, 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Itu al-ulama warathul anbiya, bukan habaib warathul anbiya loh. Ente nggak baca hadis itu kalian itu apa itu? Hati-hati, kalau sudah mulai ada bughut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada thaqalain. Dan itu bukan dari Arab. Yang dari Arab itu setelah Rasul sekitar 9 turunan saja. Saya keturunan ke-39. Yang 30 ke atas itu di Yaman, bukan di Arab. Jadi kalau ada yang mengatakan kita itu diusir dari Arab, ini loh iya, ngaji di mana gitu loh. Hoax model apa ini? Dari mana yang mengatakan kita ke Indonesia itu karena diusir dari Arab? Wong di Arab itu sedikit, Pak. Habaib di Arab itu sangat sedikit sekali. Habaib itu di Yaman dan Indonesia itu paling banyak. Di Arab itu hitungan jari. Ini saudara, kita ini muhibbin, orang biasa kita ini, bukan habib. Wajib mencintai anak cucunya baginda Nabi Muhammad. Saudara, kalau ada rasa di hati benci sama anak cucunya baginda Nabi Muhammad, mati husnul khotimah mustahil. Yang ada mati su'ul khotimah. Walaupun itu cuman kita nggak mau pandang saja. Tapi yang banyak saudara sekarang kita baca media sosial, Habib Fulan dikatakan anu, Habib Fulan dikatakan ini. Saudara, itu cucu Rasulullah. Bukan cucu anu, itu cucu Rasulullah. Ingat saudara, yang pegang kunci surga ialah Nabi Muhammad. Ustaz, katanya membahas nasab itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Sopo iki sing ngomong iki? Membahas nasab nggak ada manfaatnya sama sekali. Iya, kalau nasab, misalnya nasabnya Pak Arif saya bakal kurang gawe, Mas Khalid misalnya tak bahas kurang gawe. Tapi ini membahas nasab yang terkait dengan Rasulullah SAW. Itu masalahnya. Berulang kali saya sampaikan pada para kiai yang ngontak saya katakan saya bukan membela A, membela B, bukan, tapi saya ingin membela posisi nasab sucinya Rasulullah Muhammad SAW. Demi itu, lalu saya katakan bahwa Pak Alawi bukan nasab Nabi, bukan, demi Allah tidak sambung nasab Nabi. Bukan saya benci pada mereka, saya kasihan pada mereka. Bayangkan ya, kalau ngaku nasab Nabi ternyata bukan, haram mencium bau surga. Itu yang bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaku nasab Nabi ternyata benar, ya tidak ada masalah. Tapi kalau ngaku nasab Nabi ternyata bukan, berbahaya. Satu. Yang kedua, ngaku nasab Nabi pasti ada sebutir pasir atau seberapa kesombongan, pasti. Orang yang ngotot ngaku nasab Nabi itu mesti ada kesombongan dalam hatinya. Kenapa sih kalau dikatakan bukan nasab Nabi lalu marah? Kenapa? Kan berarti karena kesombongannya. Jadi sekali lagi, panjenengan yang ngaku nasab Nabi hentikan. Diarani duduk nasab Nabi rapopo. Banyak sebenarnya yang nasab Nabi yang diam. Banyak di Maroko, di Yordan, di Saudi Arabia, di sini para wali songo itu tidak ada yang ngaku nasab Nabi, walaupun mereka sesungguhnya nasab Nabi. Yang sungguh-sungguh nasab Nabi biasanya malah sembunyi. Kok dikatakan bukan nasab Nabi marah? Pasti bukan nasab Nabi. Tidak ada. Darah Nabi SAW diturunkan untuk orang-orang yang sombong, itu tidak ada. Untuk orang-orang yang menyesatkan umat itu tidak ada. Untuk orang-orang yang
khurafat, tidak ada. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya, sejak dulu sampai nanti kiamat, adalah yang paling bertakwa, bukan nasab siapa. Dan ahlul bait itu tolong, bukan orang yang sekarang nasabnya Nabi, bukan ahlul bait. Ahlul bait adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ini 5 ini. Mestinya dalam hati saya harusnya juga Siti Khadijah. Tapi Nabi SAW menyebutkan 5 ini. Lalu kok generasi sekarang ngaku ahlul bait. Aku harus muni matamu gak enak ya, tapi itu gemreget. Apa mas gemreget mas? Geram saya. Saya ini umat Muhammad, penjenengan juga umat Muhammad. Jangan kakean pola kan. Sungguh saya tidak memusuhi orangnya, tapi saya kasihan mereka. Mereka yang ngaku nasab Nabi itu loh, ngaku zuriat Nabi itu berbahaya. Berdasarkan ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, 4 disiplin ilmu menyatakan mereka bukan nasab Nabi. Lalu apa? Mecah belah? Oh enggak. Justru inilah dalam rangka bagaimana supaya kita rukun. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu tidak ada perbudakan lagi. Penjenengan tontonlah video-video itu. Gimana tampilan mereka? Astagfirullah. Sungguh bukan akhlak Nabi. Tapi saya tidak ingin berkepanjangan, hanya saya ingin menegaskan bahwa orang yang ngaku nasab Nabi itu beresiko dunia maupun akhirat, terutama akhirat. Pun niku nggih, muga-muga tidak lagi ada yang bertanya tentang Balawi.